Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan, memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan dalam bingkaian iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara syiar dalam agama Islam di momen-momen hari raya maka hendaknya ditampakkan kebahagiaan, ditampakkan kegembiraan, namun jangan sampai yaitu melampaui batas sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah pergi dari kita dan kita sungguh merasakan kesedihan tatkala Ramadan itu telah berlalu dari kita. Bagaimana kita tidak sedih karena Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan pahala amal-amal kebaikan. Makanya tatkala Ramadan itu telah pergi dari kita, maka ada perasaan dalam hati kita yaitu berupa kesedihan. Namun ma'asyiral muslimin, kita yang telah melewati Ramadan dengan memperbanyak amal-amal ibadah, kita pun banyak mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari bulan Ramadan. Ramadan memang telah pergi, namun kita masih bisa mengambil banyak pelajaran-pelajaran yang berharga dari bulan Ramadan, yang mana diantaranya adalah Ramadan menjelaskan cara yang benar dalam kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Ramadan memberikan penjelasan yang benar bagaimana cara kita menjadi orang yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semua dari kita pasti ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Semua dari kita tentunya ingin bisa meraih kebahagiaan tidak hanya di dunia ini bahkan di akhirat kelak. Adakah di antara kita yang ingin hidupnya sengsara? Adakah di antara kita yang ingin hidupnya menderita?
Adakah di antara kita yang ingin hidupnya sulit, sempit, dan sebagainya? Tidak ada di antara kita yang menginginkan kehidupan yang seperti itu. Tapi kita menginginkan kehidupan yang bahagia, tidak hanya di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Namun sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang tidak mengetahui cara yang benar dalam mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Banyak di antara manusia yang tidak mengetahui cara-cara yang benar untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Padahal dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih telah dijelaskan bagaimana cara yang benar yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar bisa bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan itu sebenarnya sudah kita lakukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwasanya Ramadan itu mengajarkan kita agar kita selalu menjaga iman kita, agar kita selalu menjaga tauhid kita, dan kita menjauhi sejauh-jauhnya dari yang namanya perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kita lihat ibadah puasa, kita lihat qiyam Ramadan, salat tarawih, dikaitkan dengan yang namanya keimanan. Agar benar-benar kita itu beriman kepada Allah semata dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasannya iman dan tauhid adalah modal utama untuk menjadi orang yang bahagia, bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan akan hal tersebut, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan kezaliman, yaitu perbuatan syirik, maka balasannya adalah mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah dan mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, al-amnu minal makhawif wal adzabi wasyaqa, bahwasanya orang yang murni beriman kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah, maka dia akan diberikan keamanan sehingga tidak ada rasa takut, sehingga dijauhkan dari azab, sehingga dijauhkan dari yang namanya asyaqa, yaitu kesengsaraan. Demikian pula orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka akan mendapatkan hidayah, al-hidayatu ila siratal mustaqim, yaitu hidayah dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikan ayat yang mulia ini, bahwasanya dengan mentauhidkan Allah dan dengan meninggalkan kesyirikan, maka seseorang akan aman, seseorang akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang selalu aman dan orang juga yang selalu dia dibimbing oleh Allah, itu adalah orang yang bahagia. Karena apalah artinya memiliki yaitu harta yang melimpah, memiliki kedudukan yang tinggi, namun kehidupannya sering diteror oleh orang, sering diganggu oleh orang, sering diintimidasi oleh orang, maka tidak mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan meskipun dia orang yang kaya, orang yang tinggi jabatannya. Maka dari sini hendaknya kita benar-benar menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah, hendaknya kita hanya takut kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya berharap hanya kepada Allah. Dan jangan sampai diri kita atau anak-anak kita atau keluarga kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, yang mana di zaman yang modern seperti ini ternyata kesyirikan malah merajalela. Maka jangan sekali-kali
kita yaitu tidak berhati-hati dari perkara kesyirikan, karena orang yang melakukan kesyirikan maka hidupnya tidak akan bahagia, bahkan hidupnya pasti akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian pula orang yang beriman dan mentauhidkan Allah kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang sangat penting bagi kita semua. Apabila kita ingin menjadi orang yang bahagia, hendaknya kita selalu belajar tauhid, belajar akidah, dan juga terus memperbaiki iman kita kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua, Ramadan mengajari kita agar kita taat kepada Allah, agar kita tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika fajar telah terbit, maka kita tunduk dan taat. Kita menahan diri dari lapar dan dahaga sampai tenggelamnya matahari. Dan ketahuilah bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketundukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Lihatlah orang-orang yang membangkang, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap Allah dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesudahan mereka adalah azab ataupun hukuman ataupun bencana ataupun musibah. Lihatlah umat-umat terdahulu yang mereka durhaka, membangkang para rasul, maka mereka mendapatkan azab, mereka mendapatkan hukuman sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Itu adalah akibat dari orang-orang yang tidak tunduk dan patuh terhadap Allah dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang dia taat kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, dia akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Maka orang yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, hendaknya dia tunduk dan taat kepada syariat Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menuruti dan mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai menuruti dan mengikuti kebanyakan orang. Namun yang kita ikuti adalah yaitu petunjuk Allah dan juga kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Para sahabat mereka bertanya-tanya, siapakah orang yang enggan tidak mau masuk surga? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyalahi aku, maka dia orang yang tidak mau masuk surganya Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga, Ramadan mengajari kita agar semangat menuntut ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga bersumber dari hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena dalam hal dunia saja, orang yang tidak punya ilmu hidupnya tidak akan bahagia. Orang yang tidak punya ilmu dunia saja hidupnya pasti sengsara. Maka apabila orang tidak memiliki ilmu akhirat, yaitu ilmu agama,
maka dia pun akan menjadi orang yang paling sengsara. Dia tidak bisa menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun banyak melakukan perkara-perkara yang ternyata dilarang oleh syariat karena dia tidak mengetahui ilmu agama. Makanya ilmu agama adalah nomor satu, harus dipelajari oleh setiap muslim yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menginginkan surganya Allah, kita harus belajar ilmu agama. Kemudian ma'asyiral muslimin, Ramadan mengajari kita untuk memperbanyak amal ibadah dan memperbagus amal-amal soleh. Karena memang amal-amal soleh inilah yang akan bisa mengantarkan seseorang untuk menjadi orang bahagia. Orang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh, amalan yang ikhlas, amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam keadaan beriman, maka apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir bahwasanya dia akan diberikan kebahagiaan dengan segala macam bentuknya. Maka apabila kita ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, jangan sampai kita tinggalkan amal-amal soleh. Hendaknya kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Hendaknya kita tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tidak ada ceritanya orang yang tidak sholat, orang yang tidak baca Al-Quran, orang yang tidak berzikir, orang yang tidak istighfar, itu hidupnya bahagia. Orang-orang tersebut meskipun kelihatannya bahagia, tapi pada hakikatnya kehidupannya itu hampa karena tidak diisi dengan yang namanya ibadah kepada Allah dan juga amal-amal soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir, Ramadan mengajari kita untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia adalah salah satu cara untuk bisa menjadi orang yang bahagia. Salah satu cara agar bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti, dengan adab-adab yang baik, dengan tata krama, dengan sopan santun. Karena seseorang apabila akhlaknya baik, pasti akan dicintai oleh manusia, pasti akan disayangi oleh manusia. Sebaliknya, apabila seseorang mulutnya kotor, perkataannya dusta, kemudian amalan-amalannya pun jelek, suka mengganggu orang lain, maka dia akan dijauhi dan dibenci oleh manusia. Maka ini yang harus kita perhatikan. Hendaknya kita mendidik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dengan yaitu akhlak yang mulia. Bahkan Nabi kita menjelaskan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah adalah dua hal, taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Maka ini diantara cara-cara yang bisa kita lakukan apabila kita menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama yaitu hendaknya kita beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Lalu kita taat kepada Allah,
taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, kemudian kita memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal soleh dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa, hendaknya kita memperbaiki akhlak kita, hendaknya kita memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti dan juga adab-adab yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan dari amal-amal soleh, amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan setelah selesainya bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian khutbah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.